Keuntungan yang menipu. Dalam kehidupan ini, hampir setiap orang mengejar keuntungan. Kita ingin hidup yang lebih baik, lebih nyaman, lebih berhasil. Kita bekerja keras, membuat perencanaan, dan berusaha agar hidup kita terus meningkat. Secara manusiawi, itu adalah hal yang wajar. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak semua keuntungan benar-benar membawa kebaikan. Ada keuntungan yang terlihat besar di luar, tetapi sebenarnya menipu, karena membawa kerugian yang jauh lebih besar di dalam. Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 36-37, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ayat ini menegaskan bahwa ukuran keuntungan menurut Tuhan berbeda dengan ukuran manusia. Dunia melihat keuntungan dari apa yang didapat, tetapi Tuhan melihat dari apa yang dipertahankan, yaitu jiwa kita. Seringkali keuntungan dunia datang dengan harga yang tidak kita sadari. Kita mungkin mendapatkan lebih banyak uang, tetapi kehilangan waktu dengan Tuhan. Kita mungkin mendapatkan jabatan, tetapi mengorbankan integritas. Kita mungkin mendapatkan pengakuan manusia, tetapi kehilangan damai sejahtera. Inilah yang disebut keuntungan yang menipu. Pada awalnya, semuanya terlihat baik. Kita merasa berhasil, kita merasa puas. Tetapi perlahan-lahan, kita mulai merasakan kekosongan. Hati kita menjadi lelah, jiwa kita terasa jauh dari Tuhan, dan kita kehilangan arah yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat September 10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Firman ini tidak mengatakan bahwa uang itu salah, tetapi keinginan yang tidak terkendali bisa menjadi jebakan. Apa yang kita kejar sebagai keuntungan bisa menjadi sumber kejatuhan jika kita tidak berhati-hati. Keuntungan yang menipu seringkali tidak terlihat sebagai sesuatu yang jahat. Ia datang dalam bentuk yang baik dan masuk akal. Kita merasa tidak ada yang salah dengan apa yang kita lakukan. Namun tanpa kita sadari, kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita mulai lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bergantung kepada Tuhan. Kita mulai lebih percaya pada apa yang kita miliki daripada pada Tuhan. Kita mulai merasa cukup tanpa Tuhan. Inilah bahaya yang sangat besar. Yesus juga mengingatkan dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menjadikan keuntungan dunia sebagai pusat hidup, kita sedang membangun sesuatu di atas dasar yang rapuh. Sebaliknya, Tuhan mengajak kita untuk mengejar keuntungan yang sejati. Matius 6 ayat 33. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Inilah prinsip hidup yang benar. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, kita tidak akan kehilangan apapun yang benar-benar kita butuhkan. Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita. Keuntungan sejati bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Keuntungan sejati adalah damai sejahtera, sukacita, iman yang bertumbuh, dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Apa gunanya mendapatkan banyak hal di dunia jika hati kita kosong? Apa gunanya terlihat berhasil jika kita kehilangan arah hidup? Apa gunanya keuntungan besar jika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan? Mungkin hari ini kita perlu berhenti sejenak dan merenung. Apa yang sedang kita kejar? Apakah kita mengejar keuntungan yang benar? Atau kita sedang terjebak dalam keuntungan yang menipu? Apakah kita membuat keputusan hanya berdasarkan keuntungan dunia? Atau kita mencari kehendak Tuhan dalam setiap langkah? Tuhan tidak melarang kita untuk berhasil. Ia bahkan ingin memberkati kita. Tetapi Ia rindu agar kita tidak tertipu oleh hal-hal yang tampak menguntungkan tetapi sebenarnya merugikan jiwa kita.
Ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita mungkin tidak selalu mendapatkan apa yang dunia anggap sebagai keuntungan. Tetapi kita akan memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, itulah yang paling penting. Mari kita memilih untuk hidup dengan hikmat. Jangan hanya melihat apa yang menguntungkan secara dunia, tetapi lihatlah dengan perspektif Tuhan. Pilihlah yang benar, bukan hanya yang mudah atau menguntungkan. Karena keuntungan terbesar bukanlah apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi kehidupan yang kita miliki di dalam Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau mengingatkanku untuk tidak tertipu oleh keuntungan dunia yang sementara. Ampuni aku jika selama ini aku lebih mengejar apa yang terlihat menguntungkan, tetapi melupakan kehendak-Mu. Beri aku hikmat untuk membedakan yang benar dan yang menipu. Tolong aku agar setiap keputusan yang kuambil berkenan di hadapan Mu. Jadikan Engkau pusat hidupku, sehingga aku tidak tersesat oleh keuntungan yang semu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan.